Changer bersama saya Popa dan rekan saya Renata. Kita ketemu di intro, inovasi dan terobosan. Nah, kali ini kita akan ngebahas suatu kata yang sering banget teman-teman HRD atau manajemen sebut. Apa itu, Bu? Game changers. Nah, game changer. Apa sih itu sebenarnya game changer? Kalau menurut Bu Renata sendiri apa nih? Game changers itu buat saya adalah orang-orang yang mau melakukan sebuah perubahan. Nah, tapi lebih detailnya itu mungkin kita bakal ketemu orang yang lebih tahu lagi arti game changer sebenarnya itu apa. Nah, kita akan kenalan sama teman-teman saya nih yang pastinya teman-teman semua juga udah nggak asing lagi. Siapakah dia? Oke, kita panggilkan Pak Oki dan Pak Martin. Yes. Oke. Ini dia Pak Martin dan Pak Oki. Yeay. Selamat datang di intro. Apa kabar nih Pak Martin dan Pak Oki? Alhamdulillah Baik ya. Oke, nah sekarang kita tadi udah ngobrol sedikit nih tentang game changer itu sendiri. Tapi kita sendiri tuh nggak yakin sebenarnya game changer tuh apa sih gitu. Awal mulanya tuh kenapa dari teman-teman tuh punya tercetus nama game changer. Oke, mungkin boleh dari Pak Oki, Pak Martin. Silahkan. Orang bilang ladies first gitu. Ladies Silakan first. Pak. Oke. Silakan Pak Oki. Oke, kalau dari kami kan dari sisi HRD gitu ya, ngelihat bahwa Game Changers itu satu rangkaian campaign terkait dengan core value di PT Sumber Bintang Perkasa. Gitu kan kita punya Spirit X dan 2018 itu kita sudah campaign temanya teamwork gitu. Kemudian teamworknya sudah dirasa sudah Cukup tercapai, semuanya sudah dirasa bagus teamworknya. Akhirnya 2019 di bulan September kurang lebih kita rancang ya waktu itu ya Pak Martin ya, kita rancang satu tema baru untuk masuk di 2020. Jadi bulan September kita canangkan campaign baru namanya Game Changers. Nah, gitu. kalau versi Pak Martin sendiri nih, game changer tuh sama, awal mulai seperti itu. Dan mungkin boleh ceritakan juga sih, harapannya sebenarnya pada saat punya campaign itu tuh apa sih yang diharapkan dari tim manajemen sendiri? Yang diharapkan sih game changer itu kita membawa perubahan. Jadi perubahannya bukan yang lebih baik sih, pasti lebih baik gitu. Cuman bukan, contohnya gimana ya, kita bawa perubahan lebih baik dengan jualan aksesoris, emang dengan meningkatkan omset kita lebih naik, itu lebih baik. Tapi caranya pun kita mau beda, nggak mau cara yang sama. Nah, game changer itu dengan jual aksesoris dengan cara berbeda dan hasil yang jauh lebih besar, it's what we call game changer. Jadi Impact-nya kayaknya ya, impact-nya yang kita waktu itu pikirkan ya. Impact-nya, contohnya Pak. Contohnya kan kayak kita bikin satu cara yang baru, mungkin caranya juga nggak terlalu baru. Kayak kita mungkin mengulangi apa yang sudah ada, tapi yang kita lakukan ternyata punya impact yang lebih besar. Baik. Mungkin bisa kasih contoh sih dalam pasti kan manajemen punya banyak inovasi dan perubahan untuk membuat sistem di sini semakin bagus. Mungkin Pak Oki boleh kasih, atau Pak Martin bisa kasih pandangan ke teman-teman semua, hal kecil yang dirasakan mungkin dari karyawan sini sebenarnya apa sih itu yang part of game changer? Contoh kita absen udah pakai aplikasi. Nah, itu mungkin salah satunya ya. Jadi coba finger. bayangin kalau di pandemi masih pakai finger. Nah, berapa banyak kuman yang masuk ke situ ya? Di ASMK, di sekitaran ASMK yang pakai aplikasi cuma kita doang. Yes. Nah, itu salah satunya. Jadi game changers itu merupakan suatu mungkin hal yang sudah kita lakukan berutin, tapi kita melakukannya dengan teknis yang berbeda dan lebih inovatif. Yang totally berbeda tapi dengan dampak yang baik. Jadi dampaknya lebih positif lagi. Iya. Gitu. Banyak juga dengan cara yang sama dibuat lebih disempurnakan tapi hasilnya lebih baik juga banyak. Cuman yang kalau game changer itu caranya totally beda tapi hasilnya pun jauh lebih baik. Nah, itu kan kalau dari sistem nih. Kalau misalnya nih game changer yang diharapkan untuk seorang karyawan, boleh kasih contoh nggak?
dari mungkin nih dari tim HRD sendiri harapannya pengennya seperti apa, atau mungkin dari kita ngambil case study sales atau apa, mungkin boleh dikasih contoh supaya teman-teman karyawan di sini juga bisa lebih ngerti, oh iya saya sebagai seorang misalnya finance, saya harus apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Boleh coba mungkin kasih ide-ide gitu teman-teman biar lebih mengerti lagi apa sih itu game changer buat mereka. Game changers untuk karyawan ya. Kalau kita kan mengartikan kayak game changers untuk karyawan itu kayak semua karyawan yang bekerja dengan kita itu kan harus punya panggilan hati. Yeah. Harus punya panggilan hati bahwa dia bekerja ingin melakukan sesuatu, ingin berkarya, ingin berkontribusi, dan ingin punya legacy mungkin di bidang pekerjaannya. Kemudian yang kedua, dia harus punya passion gitu. Jadi kalau orang punya passion, dia akan semangat belajar untuk mendalami bidangnya, itu kan akan lebih punya motivasi. Iya betul gitu. betul. Dia akan memperdalam bidang itu, dia akan belajar terus sampai akhirnya dia akan berkarya yang baik di bidang itu. Mungkin boleh ditambahin lagi Pak Martin, gimana menurut Pak Martin nih? Misalnya seorang game changer, kita kasih contoh, boleh sebut nama ya? Boleh dong. Misalnya Ibu Feni, dia kan bagian payroll ya. Iya. Nah, dia punya masalah sama form kasbon waktu itu. Iya. Dan dia mengeluh misalnya, bisa gak form kasbon ini kita bikin digital? Nah, itu idenya cuma dicetuskan dari dia. Cuman realisasinya mungkin tim IT yang bantu dia merealisasikan. Padahal itu kayak small thing sebenarnya. Iya. Jadi intinya sih dari karyawan tuh nggak harus sampai dia punya ide terus eksekusi, tapi bagaimana membuat pekerjaannya mereka lebih mudah, dan ide itu mungkin disampaikan kepada yang tepat. Yeah. Salah satunya mungkin atasannya, gitu ya. Yeah. Nanti atasannya harus bisa menyerap apa ide dan keluhan dari karyawannya supaya semua kinerja lebih baik. Yeah. Gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Gitu. Jadi jangan takut kalau mengeluarkan ide, keluarkan. Udah tahu tujuannya, karena belum tentu kita yang harus merealisasikannya. Iya. Gitu. Yang penting idenya Yang penting dijalankan, kita sampaikan. diskusikan. Nanti kan kita kolaborasi dengan berbagai departemen. Dalam hal Mungkin ini misalnya tadi dengan IT. Atasannya dulu, Iya, atasannya nanti kan- komunikasi dengan IT gitu kali ya. Nah, mungkin salah satu waktu yang tepat itu di hari Kamis ya, pada saat briefing. Nah, mungkin tuh teman-teman manajer, leader-leader boleh tuh gunain waktu Kamis itu untuk ketemu, bukan sekadar sharing yang diberikan HRD aja. Mungkin setelah itu bisa juga komunikasi dengan timnya, mungkin tanya lebih detail apa keluhan di pekerjaannya, Ada terus juga masukan atau masukan atau ide-ide. tidak ide-ide. Nah, mungkin dari situ bisa keluar nih ide-ide yang liar atau ide-ide yang bagus yang Iya. bisa menunjang pekerjaan, begitu mungkin ya. Kalau menurut saya game changer juga itu bukan yang orang yang baper. Jadi ide yang disampaikan itu ada 3 kemungkinan. Yes. Iya, tidak, atau nanti. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti atau tidak, ya jangan baper. Kadang apa yang kalau contoh misalnya Tokopedia dan Gojek itu idenya mungkin udah ada di tahun 2000, tapi mereka belum bisa implement di tahun itu karena alatnya belum ada. Iya, Karena handphone, smartphone itu belum ada. belum Iya. mumpuni untuk Belum dipakai mumpuni ya. buat itu. Nah, kadang ide kita itu bagus, tapi mungkin belum bisa dilakukan untuk sekarang. Waktunya Belum tepat. cocok. Belum tepat. Ya, ya. Jadi mungkin tidak itu juga bisa berubah ya, jadi nanti. Belum itu. Iya kan? Iya. Iya, bisa tidak Bisa itu belum. bukan yang mutlak gitu. Iya, betul. Tidak sekarang itu. Jadi jangan kecewa, tidak sekarang tapi bukan mutlak, bisa jadi nanti gitu ya. Wah, jadi tambahan poin lagi tuh. Apa Tadi tuh? kan panggilan hati, passion, tambah jangan baperan. Jangan Ya. baperan. Atau bisa juga waktu kita mengemukakan ide kita, bahkan orang lain menyempurnakan. Iya, jadi Gitu. lebih kaya. Nah, itu mungkin gunanya campaign yang kemarin tuh, apa, super team ya. 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 Jadi teamwork, saling mengobrol satu sama lain, mungkin itu jadi salah satu ide yang lebih lengkap lagi gitu Ya. mungkin ya. Oke. Jadi, nah kalau tadi ngomong soal ini mungkin punya role model kali ya, yang lebih bisa menggambarkan si game changer. Mungkin masing-masing dari teman-teman saya nih, Pak Martin atau Pak Oki, punya salah satu role model yang bisa menggambarkan buat mereka game changer buat mereka itu siapa sih? Siapa nih? Mungkin boleh Pak Oki atau Pak Martin duluan? Kalau saya Jack Ma. Kenapa tuh Pak? Jack Ma itu kan dia bikin e-commerce ya.
Alibaba. Nah, itu kan bukan yang pertama ya Pak ya, bukan yang pertama. Dia kan udah ada eBay gitu kan, tapi dia bisa bikin, karena tujuannya dia, panggilan hatinya adalah membantu UMKM untuk bisa pameran di luar negeri gitu-gitu kan. Nah, aksesnya nggak ada, maka dibantu dengan adanya Alibaba itu. Jadi lebih mempermudah mereka dapat kesempatan untuk terbuka channel-channel gitu ya Pak ya. Jadi dia bikin sesuatu yang punya impact terhadap orang lain. Oke. Kalau dari Pak Martin sendiri siapa nih role modelnya? Dari saya mungkin kita bilang si Nadim. Iya, kenapa tuh Pak? Cara kita naik ojek dibikin beda sama dia. Dulu kita nyamperin ojek, sekarang ojek yang nyamperin kita. Dulu orang berlomba, restoran ya, F&B bisnis, orang berlomba-lomba bikin delivery. Kayak ingat setiap restoran punya delivery sendiri. Pizza Hut punya sendiri, McD punya sendiri, semuanya punya sendiri. Sekarang digabungin jadi satu pakai GoFood. Iya. Itu salah satu teknologi yang mungkin sebenarnya sudah pernah terjadi tapi dilakukan oleh per company. Nah, ini dia bisa kolaborasi dengan banyak hal dan mempermudah customer untuk bisa memesan makanan lebih gampang lagi. Gitu mungkin ya. Nah, berarti kan kalau misalnya dari tadi nih saya baca dari jawabannya Pak Oki dan Pak Martin, ada dua hal nih yang benang merahnya, memberikan dampak baru juga buat orang lain. Betul ya? Jadi seorang game changer itu pastinya diharapkan bisa juga bukan dia sendiri, tapi juga apa yang dilakukan itu bisa mendapatkan dampak yang baik untuk orang sekitarnya. Tuh, boleh saya kasih benang merah lagi nggak? Berarti kalau misalnya kita sebagai karyawan nih Pak, kalau tadi kan Pak Oki udah ngomong passion, terus jangan baper, berarti orang game changer itu harus lebih kuat, ya kan? Mau dibilang apa aja harus tahan banting gitu. Berarti dia harus happy dong di kerjanya dia. Gimana tuh bener? Karena passion tuh pasti happy. Kalau dia happy mengerjakannya, berarti pantang menyerah, dia happy, dia nggak baperan, dia nggak ini dong, nggak baper kan, nggak sedih dong. Kalau dia happy, berarti dia juga bisa happy pulang ke rumah kan. Dia bisa memberikan dampak baik. Sebetulnya lebih kayak seorang game changer pasti positif. Positive thinking, positive attitude. Itu kan bahwa outputnya orang kan mungkin ada happy-nya, ada enggaknya lah ya. Tapi seorang game changer pasti positif attitude, positive thinking. Jadi dia bisa spreading positive vibes to the others gitu. Happy kan part of emotion aja, ada happy, ada sad, ada marah gitu kan. Happy itu kan bukannya keadaan yang bikin dia happy. Kita happy bukan karena keadaan sekitar kita, tapi keputusan hati kita yang bikin happy. Dia sendiri yang menentukan happy atau tidak. Jadi game changer itu adalah seorang yang kuat dan memiliki positive attitude. Seperti itu. Tapi pasti positif. Berarti game changers itu apapun keadaan di luar sana memang bisa membuat dia marah, tapi dia memilih tidak marah karena dia akan membuat sebuah perubahan. Setuju. Oke. Jadi dia bisa menfilter dirinya sendiri untuk mengkontrol dirinya untuk tidak menciptakan suasana negatif gitu. Sebenarnya marah juga belum tentu negatif. Iya, setuju. Cuman kapan kita harus marah? Kapan kita harus meredamnya gitu. Ya, kita marah di saat yang tidak tepat itu yang salah. Kita happy di saat yang tidak tepat pun itu salah. Oke. Nah, sekarang udah lebih jelas mungkin ya tentang game changers dan harapannya dari manajemen itu sendiri apa. Nah, sekarang tips kali ya. Tipsnya apa nih kalau misalnya nih teman-teman sekarang, oh iya ternyata tuh game changer tuh bagus juga ya buat kinerja kita, bagus juga ya buat diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara memulainya supaya mereka juga teman-teman bisa termotivasi untuk bisa terpacu. Kayak tadi Fanny ya, satu kata kunci yang saya ambil itu adalah concern. Setiap orang harus punya concern dalam setiap pekerjaannya, bahwa dari concern itu seorang game changers, kalau dia punya concern dalam pekerjaan apapun, as a office boy, dia punya concern, lihat ada sampah sedikit kecil, terus lihat air ini, lihat tisu kosong, harus di-refill, nggak usah ini ada lagi gitu. Nah, concern ini yang mulai harus dibangun di perusahaan kita ini, sehingga mereka punya kepedulian. Contoh misalkan ya, ada pembayaran yang belum diselesaikan misalkan, nanti aja kan bukan urusan saya, kan itu bukan bagian saya. Loh, ini saya butuh loh. Tapi bersyukur dengan ada concern dari tim finance, akhirnya
menyediakan membayar apa yang harus dibayar sehingga kita bisa adakan seperti ini dengan alat seperti ini ya yang kita punya sekarang. Nah banyak hal bicara tentang concern. Kenapa dia mau concern? Karena dia mau memberi yang terbaik. Dia mau menyediakan pelayanan yang terbaik. Nah kata-kata pelayanan ini yang timbul dari hati, kalau yang saya perhatikan itu sangat sesuai dengan misi yang ada di di Sumber Bintang Perkasa, menyediakan pelayanan terbaik. Tadi juga bilang Pak Martin ya, Pak Oki juga, Bu Popa bilang, kita mau membangun tim yang solid. Dari mana? Dari leader yang mau melayani gitu. Dia bisa menunjukkan bahwa, oh ini loh cara yang efisien, ini cara yang baik buat kalian bekerja. Sehingga dia punya contoh, role model. Kita nggak perlu nyari role model orang lain. Saya misalkan punya role model, Pak Martin, selalu ada ide, kepikiran, ini, itu. Kita ini pusing sebenarnya, tapi ternyata banyak hal yang kita bisa harusnya begini, meskipun saya stres ya, meskipun saya pusing, tapi ada hal-hal yang nggak kayaknya bisa. Kalau tiba-tiba kalau Pak Oki jadi ikut-ikutan, kepikiran saya, ada ide saya, ini jadi kayak sebuah habit yang mungkin menurut orang yang nggak bisa mengikuti langkah seperti ini, game changers, dia stres pasti. Tapi disinilah kalau orang punya concern, pasti ada selalu hal-hal yang baru yang dia mau buat, yang atasan kita, rekan kerja kita mau buat. Itu yang hal-hal ini yang kita mau bangun di Sumber Bintang Perkasa. Saya juga kepikiran gimana caranya supaya game changers ini bukan hanya kita aja di level manajemen, manajer, tapi di semua bagian, di semua lini itu orang berpikir. Contoh lagi, waktu misalkan ke BTP, banyak ide-ide dari mereka yang bisa mereka lakukan. Contoh, ini airnya kok kayak seperti ini ya, apa yang kita haruskan? Oke, mungkin kita ingin membuat saringan air buat apa yang buat. Soalnya itu akan merusak peralatan-peralatan yang ada di sana. Mereka, ditutup mesinnya itu ditutup dengan kain. Dan itu dilakukan untuk 20 mesin di sana, dan mereka punya concern kan, berarti ada hal seperti itu. Berarti peduli kan? Berarti peduli kalau misalnya kita lihat dari leadernya nih, peduli ya, salah satu kata kunci lagi nih, berarti juga dia harus peduli dengan apresiasi yang ada di anak buahnya gitu. Dia harus menghargai juga gitu kan. Ada kesempatan untuk memberi penghargaan. Betul. Ada kesempatan jadi untuk dia memberi peduli, jangan sampai dia ada ide dari anak buahnya atau timnya. Betul. Dia ignoring gitu, maksudnya dia abaikan gitu. Siapa tahu ide itu memang bisa membantu pekerjaan dari satu tim gitu kan ya. Betul. Jadi mungkin idenya dari salah satu kata kunci game changer itu adalah peduli dulu. Peduli sama keadaan, peduli sama sekitar, peduli juga sama diri kita sendiri mungkin ya. Dan yang penting jangan pernah takut pernah salah, terus jangan, kita harus berani. Kata positifnya itu adalah berani. Kadang contoh nih ya, saya kasih contoh. Iya, jangan baper. Contoh kalau saya misalkan ditanya sama Pak Martin, kan, ini kalau menurut saya nih ya, kalau kita ditanya Pak Martin ini, waduh, kita harus kasih jawaban apa gitu. Tapi saya harus mengalami, deg-degan gitu. Tapi saya harus mempersiapkan diri. Maksudnya Pak Martin adalah seperti ini. Ya berpikir positif saja gitu. Bahwa kalau beliau memberikan sebuah tantangan, kita kalau nggak ngerti, ya saya tanya lagi positive thinking. Harus selalu positif. Selain tadi kata peduli, kata P yang kedua adalah positif. Kalau nggak ngerti, saya mesti tanya Pak Oki, gimana ya caranya ini supaya begini. Selalu idenya harus begini. Saya waktu begini itu, tambah susah juga gitu ya. Saya solusi. Jadi nggak ngasih solusi. Nggak ngasih solusi. Sepertinya nggak ngasih solusi. Tapi sebenarnya pada saat seperti itu, P yang ketiga adalah lakukan perenungan sendiri. Pada waktu seperti itu ya udah, kalau nggak bisa tahu jawabannya, nggak tahu solusinya, perenungan aja diri sendiri. Itu yang saya lakukan, yang pengalaman saya sendiri ya. Kalau dikasih challenge sama atasan saya gitu, seperti itu. Ya, mau nambahin Bu Renata. Mungkin kita bukan mau membentuk tim yang kuat, karena kita bukan mau nge-create tim. Kita konsen sama individunya, SDM-nya. Kita SDM builder. Kalau SDM-nya strong, SDM-nya bagus, timnya nggak usah dibentuk, kebentuk sendiri. Gitu. Dia kebentuk sendiri, dan company-nya kalau SDM-nya bagus-bagus, timnya kencang, company-nya kokoh, pertumbuhan itu pasti numbuh. Itu akibat aja sih. Jadi kadang kita salah fokusnya pertumbuhan dulu. Terus. Dan ke tim dulu yang gede dulu, harusnya dari yang
personalnya dulu. Iya. Personalnya bagus, timnya pasti bagus. Iya. gitu ya. Setuju. Perusahaannya lebih bagus lagi karena punya tim-tim yang bagus-bagus. Iya, betul. gitu. Perusahaan yang besar belum tentu sehat. Betul, Perusahaan yang sehat kemungkinan besar. bagus. Ya, kalau saya konsen sama pertumbuhan tinggi anak saya, dia bikin bisa capai tinggi yang saya mau, tinggi badannya sesuai yang saya mau, tapi belum tentu sehat dalamnya. Iya, iya, Tapi kan yang terpenting sehat. iya. Iya. Oke, dari Pak Oki mungkin ada tambahan lagi? Kurang lebih sama lah ya. Tadi saya paling nangkep sebenarnya kata kuncinya peduli. Betul bahwa kita harus peduli. Sorry Pak, ini nggak usah dipotong ya lah ya. Ini kalau dia bilang ada kamera jadi kaku. Gitu ya. Bu Renata juga tadi kaku jelasinnya, tapi waktu belum ada kamera, Bu Renata kata-katanya mungkin hampir sama, tapi belum ada kamera Tapi tuh lebih cara ngomongnya lebih lebih luas. terus dibantu sama itu lagi Bu Popa. Pertanyaan berikutnya, nah jadi kaku lagi. Oke. Soalnya kalau nggak ditanya Pak Oki diam. Iya, maksudnya pancingnya jangan nggak usah formal. Lepas aja. Oke, Ya udah langsung ngomong aja Pak Oki Nyantai. sekarang. Nah, asal ngomong aja. Langsung aja Ini ngomong. nggak direkam kok Pak. Iya. Nanti kan tinggal lu potong-potong yang bagusnya aja. Ya, saya sih nangkapnya sebetulnya lebih pada tadi peduli lah ya. Bahwa orang itu kalau udah peduli kan tadi game changers itu sebetulnya lebih pada melayani. Dia punya jiwa melayani, dia pengen punya jiwa untuk mengubah suatu keadaan yang menurut dia mungkin kurang ideal kan gitu. Nah, sebenarnya iya betul, saya setuju sama Bu Renata bahwa awal mulanya dari peduli. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap apa yang kita kerjakan, peduli terhadap customer kita, Iya. peduli terhadap diri sendiri pun peduli kan gitu. Jadi kata kuncinya ada di peduli. Apa yang dilakukan oleh Ibu Feni itu dia Peduli sama kerja karena peduli dengan pekerjaannya dia, peduli dengan customernya dia, Dan dulu dengan diri customernya sendiri dia juga kan kan supaya nggak betul. Jadi Tapi customernya dia kan mungkin diri sendiri itu employee. bukan yang nomor Bukan nomor satu, satu. mungkin Iya. yang nomor 10. itu feedback dari semuanya. Iya. mungkin. kan dia yang dia pikirkan adalah waduh ini kalau teman-teman di karyawan mau mengajukan apa-apa pakai form ini agak susah. Iya. Karena bisa jadi ada kejadian keselip gitu kan. Kemudian ada kejadian lagi salah hitung. Ada kejadian lagi dia salah ketik. Iya. Gitu. Yang pertama dia pikirkan adalah bagaimana caranya saya membuat sesuatu di mana Dia sendiri bisa kontrol. iya yang dia bisa lakukan dan kemudian teman-teman di teman-teman karyawan tuh bisa lebih mudah nih Iya. dalam pengaplikasiannya kan gitu. Itu jadi peduli sih, saya setuju peduli. Sebenarnya ide-ide Bu Feni yang soal custom tuh masih banyak ya Pak. Cuman kita belum bisa realisasi aja ya. Iya. Ya kan bisa nanti. Iya. 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 Nah itu nyambung. Jadi pada saat ya nanti aja gitu. Berarti belum bisa direalisasikan sekarang. Jangan kecewa dulu gitu kan, jangan kecewa Jangan dulu, baper. bukan karena tidak Iya. nggak betul, tapi memang nanti. Sebenarnya itu idenya udah disetujui, cuman Realisasinya. belum bisa. ada orang yang bisa Iya, realisasiin. realisasinya yang belum. Iya. Berarti kan tertunda. Sumber Iya. daya kitanya yang belum dapat sampai ke sana gitu. Iya. Betul. Coba Bu, topik apa lagi? Ibu banyak topiknya tuh, bagus-bagus. Karena ibu Kalau- nyatet. Enggak, banyak sih. Bahkan saya punya statement satu itu Pak. Tadi bahwa kalau kita mau peduli sama orang, ada satu statement yang saya renungkan tadi waktu Pak Oki ngomong. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita concern sama diri kita, mau concern sama orang lain, lihat diri kita sendiri. Pak Martin punya statement sendiri tuh. Kalau apa Pak? Apa ya? Kalau kita mau melakukan sesuatu, lihatlah yang kemarin tuh Pak, waktu Kita nggak inget. do the way apa Pak tadi? The way you do something, the way you do everything. The way do something, the way do it. Related nggak Pak? Ya kita bikin relatif aja. Nah, Iya. kayak kata-kata Bu Renata ya,
yang dibilang kasihilah manusia sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Jadi kita harus ngasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Setuju ya? Iya. Iya. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi diri kita? Belum tentu. Nah, tuh. Pertanyaannya Itu sumbernya. Makanya sumber. kalau saya sih lebih suka kita aja dulu harus happy, baru kita bisa bikin happy orang. Berarti kita aja sendiri. Nah, kalau- itu sama tuh. Iya, Salah. sama Cuma sebetulnya. dibalik. Bukan masalah Iya. happy, Bukan- bukan masalah Nah, happy. happy di sini Maksudnya jangan itu- jangan diartikan harfiah loh. Happy Maksudnya senang itu loh. maunya Jangan kita dikatakan dulu yang harfiah. membuat kita tuh Kita kalau misalnya senang gitu, iya. enak, Jangan dikatakan nyaman harfiah. gitu. Jangan Iya, harfiah. iya, tetap. Jadi begini. Ya, Contoh, kalau orang pakai narkoba, apakah dia mengasihi diri kita? Dirinya gitu. Dirinya sendiri waktu dia pakai Enggak. narkoba. dia happy loh Karena pada dia- saat Dia pakai. happy. Jangan dikatakan mesti Oh, Iya. jadi ini jangan harfiah happy dong. Maksudnya ketika kita sudah ya apa ya kata-kata lainnya. Jangan harfiah itu happy senang ya. Bukan itu, Maksudnya, tapi kita ketika melakukan melakukan apa yang sesuatu- terbaik buat iya, diri kita. kan, Kita senang, kita suka cita, kita Iya. harusnya baru bisa memberi. Jadi banyak orang yang kita dia memberikan apa yang dikasih orang nggak mungkin kita ngasih racun gitu kan. Iya. Karena kita Nah, nggak mungkin. banyak orang yang meracuni dirinya sendiri. Nah, kalau dia nggak meracunin, contoh meracuni itu kan pakai obat, Iya. makan-makan nggak sehat. Ngerokok. Ini ngomongin siapa nih, ngomongin siapa nih? Ya monggo. Benar. Iya, merokok. Merokok. Perokok Tapi itu apakah kan perokok itu- happy, kita Iya. melakukan Tapi- sesuatu. Nah, itu kan meracunin diri sendiri kan. Betul, Nah, dan maksudnya disadari apa? bahwa Iya. memang tidak bagus kan gitu. Waktu dia nggak bisa mengasihi dirinya sendiri, jadi gimana dia bisa mengasihi orang lain? Kasih dia kepada orang lain sebesar Kasih dia ke diri ya sendiri. how they treat people, kayak gimana dia treat diri dia sendiri. Iya, setuju. Iya. Masuk Nah, akal. harus benerin diri sendiri Ya, dulu. itu maksudnya. Iya, kan maksudnya sama apa? sebetulnya, Iya, iya, sama. mau- Cuman dari- iya, maksudnya iya. jangan dikatakan happy itu harfiah. Bagaimana kita menyikapi diri kita. Nah itulah yang Itu yang harus kita kita bisa berikan. Jadi kalau bisa kita menyikapi diri kita jelek, ya itu pun yang akan kita berikan kepada Iya. orang lain, gitu kan? Contohnya tadi dari hal itu ya, Iya. baper. Kenapa dia baper? Ya karena dia apa yang dia selalu dimasukkan ke hatinya. Kalau sesuatu yang sakit, dia merasa nyaman dengan sakit hatinya gitu. Bagaimana dia mau memberikan kepada orang Dia lain? terlena pada- dengan keadaan sakit Iya, hatinya. mengasihani dirinya Akhirnya dia sendiri. tidak bisa berkembang, Iya. ya kan? As a game changers nggak bisa. Makanya tadi dibilang dia game harus changers buang. iya harus berani Ya, buang. kita harus memfilter apa yang boleh masuk, apa yang nggak boleh masuk. Iya. Iya. Yang baper itu dia nggak ada filter apa yang boleh masuk, apa yang nggak boleh masuk. Karena yang mau ngambil keputusan adalah diri kita sendiri kan. Ya, Kita mau seperti apa, kita mau menyikapinya seperti apa. ya. Sekarang yang seru adalah mempraktekannya. Iya. Dan itu kita alami dalam pekerjaan kita Tuh. sehari-hari. Pasti kita Baper juga iya, terkadang begitu. Tapi baper kan tuh kita alamin guys di mana pasti kita akan baper. ngomong-ngomong kita pernah mengalami kan? Kita pernah mengalami hal yang sama. Maksudnya antara kita berdua, Iya. Pak. Iya, Bu. kita berdua dan kita dengan orang lain. Berantem mulu gitu. Iya. Berarti sih ada tapi story buktinya- sih, tapi buktinya- feedback, lebih Iya. ke feedback. Iya. Buktinya di Feedback meja yang ini terima. kita bisa melakukan sebuah perubahan Iya, kan? sebuah Yes. perubahan. As a game changers. Feedback yang dialami sih sebenarnya lebih bukan berantem ya, lebih kayak feedback, kayak tanggapan. Mungkin Iya. ketika Iya. kita Konflik bicara suatu lah. ide, Iya. Nah, tiba-tiba kebayang tanggapan dari- kalau pada hari itu, pada hari ada perbedaan pendapat itu ternyata Bu Baper. Renata dan Bu Popa Baper. Ya udah kita tidak Wah. berteman sampai di sini. Nah. gitu. Nggak akan ada studio forum yang seperti ini. Gitu. Iya. That's good. Oke, tos dulu. Ya, tos dulu. Aduh, luar Biar nggak biasa. selek. So, Gitu. Ya, terkadang memang ya itu tadi sih sebenarnya kalau buat orang-orang baru ya khususnya di karyawan kadang-kadang kita juga tidak mengerti suatu keadaan yang di suatu perusahaan itu kan. ya. Banyak hal-hal yang memang mereka juga harus adaptasi gitu pun Iya. mengerti gitu. Itu tadi pasti banyak baper tuh pasti. Baper tuh dalam arti kata ya ini salah, itu salah, ini salah. Itu persepsi siapa gitu kan? Aha. Persepsinya kita bawa sebelum masuk perusahaan, ya kan? Tapi ketika kita masuk ke suatu lingkungan baru, berarti kita harus adaptasi juga dong Yes. dengan lingkungan yang ada gitu ya. Kenapa seperti itu? Mungkin tuh Harus nggak ada kenapa salah itu? dan benernya sih, Aha. ya kan? Kenapa? Semuanya kan? Kenapa Bu Popa mau begitu? Maksudnya mau begitu gimana? Mau, aduh, harus menyesuaikan. Kenapa ya begini Iya. harus gitu? Kadang kan kita sebagai ego yang manusia juga nggak mau nyusahin gitu kan? Nah, satu kata kuncinya Pak Oki. Apa? Peduli. Iya. Kalau Bu Popa nggak peduli dengan pekerjaan ini, cuek aja. Iya. Mending gua resign. Betul. Ya. Ya. Tapi Dan- buktinya kan selalu ada. Dan itu yang tadi kata-kata saya sebenarnya gini, jangan sampai kita kerja karena kebutuhan. Ya.
Itu udah natural ya. Memang pasti kita kerja ada kebutuhan, tapi alangkah lebih baiknya kita kerja karena kita suka. Passion. Mau Karena nanti melayani. hasilnya ketika kita kerja karena kebutuhan, udah pasti kita kerja akan kayak Ya udah ya udah rutinitas. pergi ke kantor jam 8, pulang jam 5 udah. Dia nggak tahu selama sehari itu dia ngapain sebetulnya. Iya. Ya kan? Karena nggak ada passion. Karena nggak ada passion. Iya. Tapi tahu nggak? 8 jam itu waktunya hilang, sia-sia. Iya. Itu yang harus sebenarnya sih kita sama-sama motivasi diri kita ya. 8 jam itu terus hilang. Karena apa? Kita nggak dapat apa-apa dari 8 jam itu. Karena kita Betul. datang ke kantor tuh bukan karena kita suka dengan kerjaan kita, tapi kita terpaksa karena kita butuh pekerjaan. Yes. Nah, jadi Hanya mungkin berhenti di situ. As a game changers, saya cuma mau jualan. Iya. OB saya cuma membersihkan. ya tadi ini. kata Pak Martin tadi bilang ya, yang penting target gue masuk gitu kan. Iya. Komisi gue berapa gitu kan. Iya. Ya udah Hanya itu pikiran aja. itu. Selama 8 jam dia akan berpikir itu, dan itu waktu dia sebenarnya hilang. Dia tidak akan dapat apa-apa dari sisi kehidupannya dia kan. Hanya melakukan hal-hal yang rutin yang sekiranya bos gue nggak akan marah deh. Yes. Gue nggak di SP deh gitu. Berarti kata kunci yang tadi itu dari satu panggilan hati, passion, terus memberikan pelayanan terbaik, dan satu lagi itu Peduli. peduli, Ya. satu lagi perenungan. Ada waktu untuk berdiam diri untuk memikirkan. Kadang Saya ini kita mau ngapain ya? Iya, saya mau ngapain? Padahal udah di baper mana? nih kita. Nah, Iya. nggak ketemunya di mana? Hmm. Oh, mungkin persepsinya orang itu gimana gitu kan, kita harus melihat dari dua belah pihak dong. Nggak selamanya kita benar, nggak selamanya orang yang tadinya mengecewakan kita juga benar gitu Nah, kan. perenungan yang Bu Renata mungkin maksudnya gini, kita tiap hari pulang, kita tiap hari bangun pagi, udah pas-pasan, buru-buru buat datang ke kantor, kerja bakpikbuk, ya kan? Kita kerja setengah efisien, pulang udah capek, nonton YouTube, tidur. Besoknya sama lagi. Besoknya sama lagi. Nah, jadi tiap hari sama begitu terus. Gimana kita bisa punya waktu berpikir buat kan game changer itu kan game changer perubah game, orang yang merubah game, orang yang merubah permainan. Gimana dia bisa merubah cara dia kerja, cara dia hidup, whatever it is, kalau dia nggak punya waktu buat dia berpikir. Iya. Tambah lagi. Punya waktu untuk berpikir. Ya. Iya. Perenungan. Perenungan. Iya. Ya perenungan itu harus sih. Merenungi bukan apa? Bukan aduh, meratapi. Iya. Meratapi. Iya. Merenungi itu ya. Gimana gue bisa besok cara kerja gue atau Lebih cara baik hidup lagi. gue atau cara gue ngatur keuangan, cara gue ngatur waktu bisa lebih baik dari hari ini. Iya. Apa yang salah di hari ini? Yang kurang, bukan salah ya kata Pak Oki, kurang benar hari ini. Belum benar. Ya, yang bisa kita perbaikin di besok. Iya. Nah, perenungan itu dibutuhin buat kita tahu bahwa apa yang kita sedang pikirkan tuh memang itukah intinya atau bukan. Gitu. Kadang-kadang tadi Bu Renata bilang takut gitu kan. Kadang-kadang orang itu sebetulnya orang itu bukan takut gelap kan. Nggak ada orang takut gelap. Orang yang takut gelap itu sebetulnya orang yang dia takutkan sebetulnya apa yang ada di balik kegelapan itu kan gitu. Karena dia nggak tahu, Iya. nggak tahu keadaan sekitar. Keadaan di belakangnya. Nah, orang itu kan sebetulnya nggak ada yang takut tinggi. Orang itu bukan takut ketinggian sebetulnya. Dia tuh cuma takut jatuh. Nah, tapi orang menyebutnya takut ketinggian gitu kan. Tapi sebenarnya dia Harusnya takut jatuh ya? Iya. Iya. Dia yang dipikirkan adalah gimana caranya biar nggak jatuh kan gitu. Nah, kadang kalau kita tidak merenung, kita nggak tahu inti dari apa yang menjadi permasalahan di kita itu, solusinya tuh bener apa enggak gitu. Nah, makanya dengan merenungi, bener nggak sih sebetulnya kita tuh bukan takut untuk jatuh cinta lagi kan gitu. Iya, ini seru. Kita cuma takut ABG nih Bang. kita cuma takut cintanya bertepuk sebelah tangan aja gitu, ditolak gitu Iya, kan. iya. Ini. Sebetulnya gitu. Jadi kadang-kadang tanpa merenung, tanpa perenungan yang mendalam, kita nggak bisa merefleksi. Kita tuh sebetulnya bener nggak sih
apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan itu sesuai atau tidak, benar atau tidak gitu kan. Mungkin Bu Renata itu bukan takut ketemu Pak Martinnya, tapi takut Pusingnya. tapi keadaan dia yang belum siap untuk bertemu. Iya. Karena kalau ketemu Pak Martin harus menyiapkan ini, oh, nanti dulu deh. Iya, Menunda. nah kalau Menunda dengan keadaan. merenungi, nah kita jadi game Kita changer tahu, nih. iya. Kita tahu, oh berarti kalau ketemu Pak Harus Martin, siap. setiap permasalahan yang saya bawa, saya harus siapkan solusi. Betul. Solusinya That's a game mungkin nggak changer. cuma 1, 3 Alternatif. Kalau Karena- ketemu Pak Martin, Iya. harus bawa Panadol. Oh, pasti pusing punya abis itu. Yang mana yang biru atau merah? Karena Pak Martin akan tanya, oke, solusi kamu apa? Solusi 1, gini Pak solusinya. Ini akan ditanya, Nah, Iya. orang yang takut itu takut akan ditanya terlalu dalam hal yang dia belum kuasai. Belum siap. Bu Renata tuh sebenarnya paling takut. Kalau saya ngomong, saya ada ide Bu. Wah, itu apalagi. Itu magic word. Logiknya. Saya ada ide Bu. Aduh, itu tantangan lagi kita tuh. Untuk bisa menjadi seorang games changer. Apa nih kira-kira Attention to tipsnya? detail. Intention to detail. Ya, kadang kita nggak ketemu tuh karena kita mikirin hal-hal yang besar. Ya. Padahal kita cukup perhatikan hal-hal yang kecil. Misalnya contoh, ini contohnya nggak nyata lah ya. Gimana kita kita pakai contoh yang nyata lah ya. Beberapa bulan yang lalu kita masih buka tutup keran. Nah, keran itu selalu bocor kan, netes, ada yang lupa tutup, ada yang dibuka nggak ada air terus dia nggak tutup lagi. Nah, Pak Ridwan sebagai manajer GA dia bilang, Pak, beli keran yang otomatis, dipencet nggak lama aja nutup sendiri. Nah, itu sebenarnya hal kecil, cuman keran, dan kita juga semua tahu Ya. keran yang itu bukan teknologi baru, mungkin udah ada 10-20 tahun yang lalu. Iya. Nah, itu dari hal yang kecil, kita peduli hal yang kecil dan attention. Nah, lama-lama setelah kita jalani setahun, 2 tahun, itu kita baru bisa merasakan perbedaan signifikan. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman game changer mau mengikuti, mau menjadi seorang game changer, teman-teman bisa memulai dari apa yang ada di depan mata. Yes. Pekerjaan teman-teman atau lingkungan teman-teman sekitar gitu. Jadi Sekecil nggak usah apapun. sekecil apapun itu. Jadi nggak harus lihat yang terlalu jauh, Ya. tapi lihat aja apa yang selama ini teman-teman hari-hari lakukan. Mungkin bisa menjadi suatu hal yang perubahan yang lebih jadi positif. Mungkin gitu ya. Kebanyakan orang mencoba memulai dengan apa yang bukan dari tangan dia. Contohnya. Misalnya, kalau gue punya modal besar, gue pasti bisa sukses sebagai pengusaha. Jadi dia Gitu. menyalahkan keadaan yang Iya. dia tidak punya saat itu. Walau orang yang punya modal besar, dia bilang, kalau gue punya ide, gue bisa sukses. Sedangkan yang punya ide berpikir kalau gue punya uang. Iya, Nah, memulai sesuatu itu, mulai dari apa yang kita punya aja dulu. Gitu. Tanpa mengorbankan apa yang kita tidak punya. Tanpa Ya kan? memikirkan apa yang kita tidak Tanpa punya. memikirkan, Iya. yes. Mulai aja dulu. Oke. Jadi kayak Sama kayak e-commerce. slogannya Tokopedia dong. Mulai aja Ya. dulu. Memulai dari apa yang ada pada kita. Jadi kadang kita juga yang bikin, balik lagi tadi, yang gimana kita buat happy. Kita happy karena kita bersyukur dari apa yang kita nggak punya. Bersyukur dari apa yang kita punya. Tapi kebanyakan kita suka menginginkan kepunyaan orang lain. Itu yang bikin kita nggak happy. Karena biasanya kayak rumput tetangga lebih hijau, katanya. Iya, katanya. Katanya, tapi padahal belum tentu hijau sehijau yang kita lihat, ya kan? Kita nggak tahu tuh ketika kita masuk ke dalam rumput itu ada apa-apa di dalamnya, kan kita nggak pernah. Itu Iya. sintetis. Sintetis. Katanya kalau rumput tetangga lebih hijau, cek tagihan airnya. Karena Oke, jumlahnya oke. lebih banyak. Gitu. Iya. Nah, Tagihan airnya mahal. Iya. Oke, sekarang dari Pak Oki nih, tipsnya apa nih yang bisa Pak Oki kalau tadi Pak Kalau Oki? dari saya kurang lebih sama lah ya. Cuman tadi ada menambahkan kalau dari saya gagal selalu dicoba lagi. Tidak pernah ada salah. Yang ada adalah kondisi yang belum benar. Jadi pada saat kita berbuat salah,
itu bukan berarti dunia runtuh. Berhenti. Iya, tapi kita coba cari formula jadi hingga yang tadinya salah menjadi benar, karena salah itu kondisi belum benar gitu. Kemudian yang tadi Pak Martin bilang, jangan baperan, apalagi mumpung masih muda jangan baperan. Coba aja terus gitu ya. Yes. Coba aja terus. Karena ya itu membuktikan bahwa kita pantang menyerah kan. Iya. Dan itu kayaknya harus dimiliki semua orang ya. Di kehidupan nyata pun juga kita nggak boleh pantang menyerah. Pasti apapun permasalahan pasti terjadi kan. Iya. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang suka menyerah ya udah kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, manfaatnya nih, masih orang tuh ketika dikasih sesuatu tuh pasti akan bertanya pada diri secara natural ya. Apa sih untungnya buat gue jadi seorang game changer? Pasti kayak gitu ya. Nah, mungkin menurut Pak Oki sama Pak Martin nih, apa sih sebenarnya kalau gue jadi seorang game changer tuh untungan buat saya tuh apa gitu? Pak Martin mungkin yang bisa jawab. Sebenarnya itu mindset yang salah sih. Kenapa? Tapi naturalnya orang tuh pasti gitu. Kenapa gue harus? Ini buat orang-orang yang memang belum apa ya? Jadi ada dua fase orang ya. Orang yang sudah mulai tahap memang dia mau menjadi seorang game changer, tapi emang ada yang belum terfikirkan memang. Yeah. Ini adalah emang dia nggak kepikiran banget. Ada yang namanya game changer. Kita harus begini. Emang dia. Nah, buat orang-orang, buat teman-teman yang mungkin memang masih jauh berpikir ngapain sih harus jadi game changer gitu. Apa sih sebenarnya yang secara natural juga menjadi sebuah keuntungan seorang game changer? Pastinya banyak loh. Tadi kan sudah disebutin. Game changer itu basically dia memikirkan orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri. Walaupun nanti dampaknya ke dia. Nah, jadi waktu dia mau melakukan sesuatu itu bukan karena gua pengen, karena saya kalau begini hidup saya lebih enak. Enggak, tapi karena dia pengen mau bikin perubahan buat bantu orang lain, hatinya di situ, hatinya di melayani. Oke. Jadi kalau kita mau ngebantu orang dan menanyakan apa untungnya buat saya, itu Belum kesana. itu that's what we call manipulasi. Kenapa tuh? Di saat kita mau menyumbang ke panti asuhan karena biar nama kita terkenal atau kita nyumbang biar kita diuntungkan, itu bukan membantu, itu manipulasi. Jadi ada rencana di balik rencana. Iya. Gitu. Iya, itu manipulasi karena in the end buat dia. Oke. Dan itu menurut saya bukan seorang game changer. Oke, jadi kalau teman-teman mau jadi seorang game changer itu adalah teman-teman sebenarnya memberikan satu hal yang baik untuk orang di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara nih ya, aku nggak punya uang nih buat nyumbang gitu. Jadilah seorang game changer gitu kan. Bisa kita melakukan satu hal yang ada di diri kita tanpa uang, tanpa apa ya, apa yang tadi Pak Martin omongin ya, kayak misalnya gue kaya tapi gue nggak punya ide. Gue punya ide tapi gue kaya gitu, tapi menimbang-nimbang keadaan, ya kan? Ya sampai kapan gitu. Jadi kalau misalnya memang berbuat baik itu kan tidak harus mengukur dari apa yang kita tidak punya gitu, tapi kita bisa mulai dengan apa yang kita punya. Memberi itu bukan harus memberi uang. Iya, betul. Ya. Kadang kita kasih senyum aja bikin orang happy hari itu. Jadi mungkin yang tadinya servisnya tidak senyum, mungkin mulai dengan senyum, siapa tahu tambahan sales baru, database baru, kita nggak pernah tahu kan, dari senyuman, dari pertolongan, dari say hi, ya kan? Mungkin yang tadinya nggak pernah menyapa, orang masuk dicuekin, tiba-tiba kayak selamat pagi Pak, gitu kan? Mungkin ada satu orang yang baru masuk, wah ini kayak satu toko yang nyaman segala macam, mungkin yang bisa diterapkan hal simple. Dan saya percaya banyak orang, contoh kayak customer, banyak customer itu bisa merasa waktu kita bilang terima kasihnya itu terima kasih karena template yang harus seorang sales berbicara atau ketulusan. Keluar dari hati. Tulus dari hati. Ya. Jadi intinya dan semua mungkin pertanyaannya bukan apa keuntungan yang saya dapat kalau saya menjadi game changer, tapi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain agar jika saya menjadi game changers. Karena
berawal dari pelayanan, gitu ya Pak. Oke. Benar-benar yang terakhir banget nih, harapannya nih sekarang dari teman-teman semua buat karyawan di sini, ya tentang Game Changers tuh apa sih sebenarnya yang benar-benar diharapkan supaya ya teman-teman di sini juga tahu sebenarnya harapannya manajemen seutuhnya tuh tentang Game Changer tuh apa sih? Pak Martin dulu mungkin, Saya dulu. harapan Iya. manajemen. Harapannya sih bisa menjadi contoh buat orang lain atau orang sekitar. Kalau kita bisa menemukan cara bekerja lebih baik, lebih efektif, kurang lebih gitu sih. Sebenarnya game changer more than that. Ya. Game changer itu dengan cara kita bekerja berbeda. Contoh dengan positive attitude ya. Contoh kayak datang tepat waktu. Kita melakukan bukan karena kita egois, tapi buat menolong orang. Berjualan itu sales pun menolong customer. Ya. Gitu. Jadi waktu berjualan jangan mikir komisi gue bulan ini Berapa? kalau gue bisa berhasil jual ke dia. Enggak. Akhirnya makanya yang kita jual ke dia itu mungkin barang-barang yang nggak laku. Ya, ya. Tapi mesti punya mindset gimana saya bisa memberikan barang-barang yang dia bisa jual lagi, bisa untung. Ya. Nah, jadi membantu. Jangan menjerumuskan juga gitu kan? Iya. Ya. Jadi kalau kita punya positive attitude seperti itu, the way kita bangun keluarga di rumah bakal kurang lebih sama. Ya, ya. Jadi dampaknya itu bisa ke keluarga. Kalau karyawan kita kurang lebih di 200 orang, berarti kita part of bikin Indonesia better di 200 kakak. Ya. Ya. Dikalikan dengan anggota keluarganya Iya. ya. Iya. Minimal. Ya. Bagus lagi dia bisa kasih spreading juga di lingkungan sekitarnya. Iya. Mungkin. Rumah tetangganya gitu kan, Iya. satu kali berapa? Iya. Mungkin pasangannya dia Iya. bisa bawa ke tempat kerjanya dia, atau pasangannya punya usaha yang dia punya cuma 5 orang karyawan. Jadi Dia bisa 5 kakak lagi menyebarkan bertumbuh. ke 5 orang lagi Iya. dan 5 kakak lagi. Iya. Dan anak-anaknya tumbuh dengan karakter yang bagus. Iya. Ya itu yang kita belum bisa lihat sekarang. Mungkin 20 tahun lagi baru bisa Iya. kelihatan. Karena memang perubahan itu pelan-pelan tapi pasti. Oke, dari Pak Oki mungkin bisa menambahkan. Kurang lebih sama. Jadi intinya adalah kita mencanangkan game changer sebetulnya tujuannya bukan apa yang kalau karyawannya game changer maka perusahaan akan dapat ini. Enggak, dari sisi perusahaan juga yang saya tahu bahwa manajemen maunya adalah yang tadi Pak Martin bilang. Pak Martin maunya ya karyawan emang harus punya mental seperti itu agar sebetulnya mereka bisa hidup lebih baik. Hidup lebih baik itu kan pada saat dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, betul. gitu. Nah, di sini kita mencontohkan bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik kan gitu. Berarti kan game changer itu sebenarnya kita lakukan bukan untuk perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri dulu gitu Iya. kan. Dampaknya bisa dirasakan oleh perusahaan dan orang sekitar kita, Yes. gitu ya. Karena menurut saya pertumbuhan suatu perusahaan itu akibat, bukan tujuan. Akibat dari kita punya tim yang hebat. Iya. Jadi kita nggak usah cek apakah perusahaannya tumbuh apa enggak, tapi kalau timnya, kita cukup cek timnya. Kalau timnya makin grow, maksudnya kualitasnya makin iya. lebih baik, pertumbuhan suatu perusahaan itu dengan sendirinya. Contoh, saya nggak pernah ukur tinggi anak saya di setiap bulan. Iya. Saya cukup perhatikan makanan yang dia makan setiap hari yang bersehat dan bergizi. Karena akibat pertumbuhan itu dari akibat makanan yang saya berikan. Nah, kita kan nggak pernah targetin anak kita tahun depan ya, pokoknya mesti 120. Iya. Tahun depan 130 gitu. Pertumbuhan dia bakal bertumbuh dengan sendirinya. Iya. Nah, tapi yang kita perhatikan makanan dia setiap hari. Gitu. Oke. Seru banget ya, jadi teman-teman mungkin sekarang udah lebih tahu apa arti game changer dan mungkin juga ini sebenarnya hal positif loh yang bisa teman-teman juga lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya seorang game changer itu bisa kamu mulai dari hal yang paling kecil banget. Nggak usah lihat jauh-jauh, tapi lihat dari depan
lingkungan teman-teman sendiri dulu gitu ya. Mungkin dari Bu Renata ada yang mau disampaikan lagi? Iya, satu hal aja bahwa tadi dikatakan mulailah dari diri kita, Iya. lihat dari yang kecil dan lakukan itu dengan punya tujuan untuk melayani kepada orang lain, sehingga dia akan tahu bagaimana memberikan sebuah dampak kepada orang pada saat orang itu bisa membalas dia Iya. dengan ucapan terima kasih ataupun senyuman. Iya. Sesimpel itu sih. Iya, seru banget nih obrolan kita di hari ini. Yes. Mudah-mudahan buat teman-teman semua sudah bisa lebih memahami lagi apa Iya. itu game changer. Jadi kalau kita panggil salam game changer, berarti kita tuh panggil teman-teman semua loh, karena Oke. teman-teman semua itu adalah seorang game changer. Iya. Dan pasti teman-teman tuh bisa menjadi seorang game changer karena banyak hal positif yang bisa dirasakan ketika teman-teman sudah mendoktrin bahasa halusnya diri kita sendiri Iya. untuk menjadi seorang game changer. Jadi jangan takut ketika manajemen campaign tentang game changer apa sih gitu. Gak usah merasa kesusahan atau merasa ditekan, tapi memang game changer itu adalah kita pengen teman-teman semua tuh menjadi ke arah yang lebih baik lagi gitu pastinya. Tuh, perusahaan nggak mungkin menyuruh kita untuk menjadi lebih buruk, tapi Iya, pasti pasti kita akan, lebih baik. dan itu bukan untuk perusahaan aja tapi buat diri kita sendiri. Betul Gitu. sekali. Terima kasih buat teman-teman saya yang sore ini. Nanti kalau saya bilang intro, nanti teman-teman ikutin ya inovasi dan terobosan. Iya. Oke, terima Oke. kasih Terima kasih, Pak Pak Martin, Oki. terima kasih Pak Oki. Sama-sama, Bu Popa. Oke, Bu teman-teman Renata. semua, terima kasih udah dengerin topik kita di kali ini, topiknya game changer. Sampai ketemu lagi di inovasi dan terobosan intro. Inovasi dan terobosan.